Tapi lo, lagi pertama kan video, cuman berbanyak nama, kan video ini, ayo kita tahu ya. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Baik. Ya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dengan sehat walafiat. Amin. Tak kalah, tak luput juga kita sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang ini. Langsung saja briefing hari ini. Teaser belum datang ya? Ya benar. Telat. Kemudian langsung saja ke materi yang pertama. Langsung saja, apakah ada kendala untuk kemarin dalam pengiriman? Kalau kendala sih alhamdulillah di kakak dan di paket nggak ada sih, cuma yang nggak habis pikir sekarang kurir itu di sini berangkatnya nggak bisa pagi. Itu kenapa nggak bisa pagi? Nah kalau saya sama Inti bisa berangkat pagi mas ya. Bisa. Diusahain tuh kita kan biar cepat kita mengurangi andelan atau tingkat telur, kita itu harus berangkat pagi supaya biar yang jauh itu kejangkau dan yang dekat juga kejangkau juga, jadi kita bisa selesaikan hari ini sampai kalau ada tolakan atau itu dari sananya atau CH itu kan udah biasa atau itu kan karena cancel order atau itu. Berarti intinya pengen berangkat pagi ya? Iya, dan itu satu lagi pengen banget pick up apa namanya dropping kan biar cepet berangkat pagi lah, kalau bisa malam biar supaya bisa berangkat. Ya intinya tadi saya sudah menelpon Mas Fahmi, katanya Mas Fahmi juga ikut briefing di Tegal, jadi kemungkinan ada jeda waktu untuk datang ke sini sehingga tidak langsung kita kami lalu berikan kurir, jadi butuh waktu untuk dia melakukan briefing dulu di sana. Tapi saya akan berusaha untuk terus meningkatkan kecepatan, di mana dropping ini harus segera pagi di sini. Saya akan menekan driver lebih cepat ke sini. Syukur-syukur gini, syukur-syukur daripada pagi itu kan dipakai untuk briefing. Iya benar. Ya kan, jadi lebih enak nih, lebih efisien bila driver kesininya itu droppingnya malam. Nah itu lebih efisien lagi kalau bisa sih itu malam. Jadi kalau pagi driver itu ikut briefing, nah setelahnya itu setelah briefing driver bisa bebas untuk ngirim paketannya masing-masing. Jadi nggak ngurusin lagi masalah dropping berbus. Itu lebih enak lagi. Jadi apalagi sekarang itu udah tiap hari itu harus briefing pagi ya kan. Sedangkan briefing itu harus makan waktu paling minimal itu 15 menit. 15 menit itu belum tentu sama pertanyaan-pertanyaan dari kurir, kendala kurir itu bisa makan waktu hampir setengah jam. Sedangkan kurir di Brebes itu sudah nunggu hampir 1 jam lebih lah untuk droppingan dari drivernya. Dan drivernya itu kan kalau ngomong pasti habis briefing pasti ngirim barang dulu sebelum dropping ke Brebes. Jadi ya itu makan waktu sih lumayan banyak daripada makan waktu lebih banyak. Paginya kurir di Brebes nggak bisa maksimal untuk mengirim pagi, jadi lebih efisien lagi ya mendingan droppingnya itu malam. Intinya lebih diutamakan dropping. Iya, lebih dropping aja pagi, tapi intinya dropping dulu. Iya, intinya segitu aja sih. Bisa kapan aja. Delivery kan nanti bisa sambil jalan, yang penting kan nanti biar paginya itu driver tuh briefing,
Iya. habis briefing bisa ngirim barang lancar, kitanya juga di sini nggak menunggu dan harus nge-push terus driver. Daripada nge-push terus driver juga pasti ditekanin kayak gitu pasti males lah ya, gitu kan. Jadi daripada nanti ada yang salah paham atau kayak gimana, mending solusinya sih itu dari saya, mendingan drivernya itu dropping malam. Jadi malam itu dropping sebentar kok, naro udah pergi lagi gitu loh. Nanti kalau misalnya untuk pagi-paginya kan itu udah langsung sama staf, gitu kan. Nah kan sedangkan kalau kurir mungkin ya sepagi-paginya juga kan, kalau dulu waktu masih di kantor ketambungan, terus waktu masih absennya pakai talenta itu maksimal paling enggak jam 9 pagi udah nyampe kantor. Siap. Jadi langsung nyampe kantor jam 9 itu langsung briefing. Nah sekitar jam 9 lebih 15 menit itu bisa langsung berangkat. Sedangkan staf itu nyampe sini jam 8, barang sudah ada nih droppingan, langsung incoming. Masa dalam jangka waktu 1 jam itu nggak bisa incoming? Incoming itu kan paling 10 menit lah, incoming 10 menit. Dan nanti pas datang kurir langsung misain, langsung minta DRS. Paling nggak itu minimal tuh maksimalnya setengah 10 udah langsung berangkat. Itu paling siangnya jam 10 lah, jam 10 berangkat, jam 10 berangkat kan enak. Jadi misalnya apalagi waktu kayak gini hari Jumat, perlu buat Jumatan itu paling nggak kan kalau ngirim dari jam 10 paling nggak kan sampai jam setengah 12 atau jam setengah, lumayan lah untuk pengiriman barang bisa 5 atau 6 barang kan kayak gitu. Jadi yang tadinya barang banyak itu udah bisa dikurangin sedikit dari waktu 1,5 jam. Nah untuk waktu sholat Jumat, nah habis sholat Jumat bisa lanjut lagi. Itu sih intinya sih, lebih ke droppingnya kalau bisa nih. Ini saya iniin ke kameranya ini supaya lebih ini lagi, mendingan droppingnya lebih diutamain dulu aja sih ke malam, jadi enak buat drivernya juga gitu loh. Paginya nggak ada yang musik lah gitu kan, dari pihak perbesnya nggak ada yang neken. Nah itu nanti biar nanti kalau misalnya sekalian ngurir, kalian nganter barang bisa pick up barang, waktunya banyak lah gitu loh untuk driver juga. Jadi nggak harus ke kantor Brebes dulu lah, ini dulu gitu loh. Nanti juga kita di sini kan barang yang barang yang misrutan atau apa kan nanti besoknya bisa diambil lagi malamnya pas lagi dropping. Yang penting di kantor tuh udah disiapin dulu buat driver nanti dibawa. Barang returan, barang misrutan, itu nanti bisa dibawa malam karena kita udah disiapin di situ kan kardusnya, kardus buat misrutan atau returan di situ kan udah sediain, nanti tinggal diwadahin di karung nanti biar dibawa driver. Baik, itu sih saya terima sanggahnya dan kritikannya, tapi begini Mas, dulu pernah driver itu dropping malam-malam, cuma untuk sekarang kendalanya dropping itu tidak bisa malam Mas, karena dimana jam driver juga terbatas, sama dengan staff dia juga tidak terhitung lembur kalau malam. Jadi itu kembali ke pribadi masing-masing, dimana saat bekerja itu tidak mengutamakan dalam bekerja itu harus bisa mengontrol atau mengerti situasi seseorang juga Mas. Jadi di mana jamnya sudah selesai bekerja itu driver juga butuh istirahat. Jadi kemungkinan malam itu untuk sekarang itu tidak bisa, karena
memang driver juga di sana kalau sore pasti pulang atau kemudian juga istirahat. Jadi kami hanya bisa menekankan untuk lebih pagi lagi. Kalau malam mungkin itu urusan individual lah di luar kerjaan, karena bukan ranahnya bekerja lagi saat malam. Jadi untuk intinya saya menekankan lebih pagi. Ya kalau misalnya lebih efisien pagi, jadi sebelum briefing itu lebih bagus. Ya. Atau mau jam 6 kayak udah nyampe sini, mau jam 7, yang penting kan driver udah dibekali kunci kantor sendiri kan, intinya kan gitu. Mau itu barang dikit atau banyak pun kan yang penting pagi sudah di dropping, atau nanti mau sekalian ke Tegalnya kan bisa pick up atau mau ngirim barang, ya itu bebas kan. Yang penting kan itu pagi. Kalau malam nggak bisa, berarti kan itu pagi. Kalau pagi juga usahakan bisa sepagi mungkin. Jadi yang lain nggak nunggu lah gitu loh. Di sininya juga terkendalanya kan pasti kalau siang itu pasti kesananya keteteran, karena kita juga belum tentu barang sedikit. Kalau barang banyak kan lebih keteteran lagi dari waktu. Siap. Itu sih. Kemudian untuk masalah POD gimana sejauh ini? Apakah masih ada kendala? Kendala sih udah nggak ada. Yang penting sih kita sinyalnya sih aman. Sinyal aman, GPS aman, semuanya sih ya lancar-lancar aja sih. Yang penting emang harus selalu di refresh atau mungkin kalau ada updatean mungkin harus diupdate sih. Intinya segitu. Jadi lebih mengontrol diri ya, biar tidak satu titik. Kalau di sini juga nggak ada ya mas? Alhamdulillah nggak ada. Udah nggak ada kasus ya, alhamdulillah. Kemudian untuk masalah ini yang andil paling banyak itu Mas Tesa. Ini solusinya gimana ya? Bisa saling menekan biar terlalu melonjak Nah ini maksudnya kan kita kan berangkat pagi itu mengurangi andelan atau AU itu kan biar supaya yang jauh itu bisa terkendala atau terbackup ya. Itu kan kita bisa gitu. Sedangkan pas saya juga berangkat siang, ya itu kendalanya itu. Kalau misalnya berangkat pagi sebelum ke kantor itu ngirim barang, ya sih bisa. itu masih bisa Masih bisa. untuk mengurangi tingkat andel atau tingkat antar ulang yang banyak gitu kan. Yaitu kalau sebelum ke kantor itu ngirim yang searah, jadi pas nyampe kantor juga nggak keteteran nanti pas ada barang baru gitu loh. Ada barang baru, oh iya nanti hari ini saya ke arah sini, jadi itu udah langsung ke rute semua hari ini juga. Syukur-syukur bisa langsung habis, yaitu karena emang harus ditingkatin lagi dalam segi disiplin berangkat. Itu sih. Walaupun dianya masih bangun siang kan bisa nginep di sini katakanlah. Harus tergantung individualisme ya ini ya. Ini mungkin emang harus kalau emang orangnya ya. Iya, kita jangankan bangun siang walaupun masih sendiri ya, kan bisa tidur di sini kan masih tetap bisa dibangun gitu. Kemudian masalah Tesar ini katanya minta supaya area-area yang menjadi perbatasan itu di backup gimana? Apa jenengan berdua segan untuk membantunya? enggak, karena kan waktu ini juga kalau intinya sih kan kalau Tezarnya itu bilang Benar sendiri. Bilang sendiri ini ada area yang ini, Iya. Mas bisa bantu nggak? Nah, Gitu loh. Nah itu dari individualnya, dari individunya aja sih. Kalau dari staffnya Jangan. itu paksaan. Cuma kalau dari orangnya sendiri, Mas ini minta tolong bisa dibantuin arah. Ya insya Allah bisa. Kan langsung aja bisa, Mas saya tak bantuin kan enak.
kalau dari staf sih kayaknya kayak kesannya ya kayak anak kecil dibilangin sama staf. Iya, iya. Iya kan, karena kita udah sama-sama dewasa, lebih enak sih langsung face to face ngomong Berarti gitu. intinya minta persetujuan Mas Tezar. Iya, karena kan Iya. itu area barangnya Mas Tezar Tezar. gitu loh. Jadi mau nggak mau ya harus ada persetujuan dari Tezar barang mana yang sekiranya susah untuk dijangkau itu langsung dijapri, Nah, langsung face to face sama kurir yang lain. Atau Mas ini bisa tolong dikirimin nggak area ini? Karena ini kayaknya nggak bisa lah area sini gitu loh. Mas tolong ini ada sekian barang, bisa nggak ke sini, lagi ngirim ke area mana kan gitu. Nah selama ini ngomongnya kan aman-aman terus. Iya kan? Itu yang susah. Di sini aman nggak aman, ke sini aman nggak aman. Nah ternyata kayak gini jadinya. Adelannya banyak, keteteran, SLA kedodoran sampai panjang ya kan. Nah inilah yang jadi masalahnya lah. Sebenarnya sih dari kemarin-kemarin udah dikasih solusi. Udah dari kemarin-kemarin udah lama. Kalau ada apa-apa bilang. Sama kurir ini ada 2, bilang ada area yang kira-kira nggak bisa dijangkau, bilang aja gitu loh. Sekiranya yang dekat sama Pandi itu areanya Tezar apa, area yang sebelah sana bisa sama saya gitu loh. Siap. Baik, nanti saya bicarakan lagi ke Mas Tezar ya. Biar Mas Tezar juga memantau barangnya sendiri. Betul. Jadi Dokumennya lebih prihatin lah Iya, intinya. iya. Jangan harus dikontrol sama staf. Jadi kesannya kan dianya yang nggak bisa memantau barang dia sendiri. Iya kan, jadi harus lebih tingkatin lagi mindset dia yang oh ya saya mau minta tolong lah sama Mas Sigit atau sama Mas Pandi, ini area yang susah dijangkau, ngomonglah gitu loh. Jangan harus minta tolong ke staf, nanti biar staf yang ngomongin ke kurir, itu lebih salah lagi. Karena sebenarnya sih ya bisa banget kalau emang itu sekiranya saya lagi ke arah yang sesuai, saya bantu gitu loh. Jadi kan kalau misalnya saya lagi ke arah kidul nih, kalau misalnya ada kayak Bulusari, kayak Cipelem, Jubang, banyak, ya saya kirim. Kali itu masih satu arah. Nanti saya juga ujung-ujungnya juga ke larangan kidul. Nanti kalau misalnya lagi ke larangan Lor nih, sampai ke Jatibarang, lagi ada nih area Bulusari atau mau ke yang Luwung Ragi, Banjaratma, minta tolong, ya udah nanti saya ke sana. Tapi pilih salah satu, mau yang daerah Bulusarinya atau yang Luwung Ragi gitu loh. Soalnya kan otomatis kalau misalnya suruh megang Bulusari sama Luwung Ragi itu makan waktu. Iya kan, sedangkan saya juga masih harus ada kiriman yang paling ujung area Jatibarang. Nah itu area yang paling banyak barangnya dibanding yang lain. Itu Saya terima. Kemudian ada lagi masalah-masalah nggak ada. di pengiriman. Pengiriman alhamdulillah nggak ada. Sudah ada ya. Iya, kalau misalnya masalah kakak sih itu dah kayaknya Sudah paham ya. Iya, kayaknya udah paham lah mana yang kayaknya bisa dikirim sama yang enggak gitu loh. Nanti yang enggak ini nanti gimana nemuin solusinya gitu loh. Nanti Sudah paham kan? nanti tinggal koordinasi sama staf aja kalau yang untuk kartu-kartu yang satu nggak ada nomor HP, sama yang alamatnya kurang lengkap. Nanti bisa kurir minta bantuan sama staf untuk update yang benar-benar yang sesuai lah, sesuai sama SOP gitu. Kemudian satu lagi yang kemarin dibicarakan mengenai pick up itu di mana kita itu
membutuhkan banyak sekali loading pick up. Iya benar. Saya minta kerjasamanya kepada semua rekan kurir untuk membiasakan diri setiap datang ke rumah CH ataupun mampir di tempat-tempat yang memang ramai seperti itu memberikan pengenalan Oh, SAP ya? kepada masyarakat Ya. sehingga kemungkinan saja ada seorang CH yang memiliki produk Iya. dan ingin mengirimkan produknya itu atau menjadikan produknya itu pemasarannya melalui SAP. Pengirimannya melalui SAP. Oh itu saya, maaf saya potong, ini saya juga udah sering ngirim ke CH itu sampai CH yang udah punya produk sendiri ya, reseller kayak gitu kan, otomatis kan dia juga butuh tempat pengiriman, ya kan. Tempat pengiriman yang ibaratnya terjangkau lah harganya. Sudah saya tawarin untuk bisa di SAP lah gitu. Jadi kalau untuk masalah itunya sih harus ada dari pihak Pak salesnya, mungkin yang dari Tegal harus ke rumah CH tersebut sih. Enggak, bisa langsung aja lewat kurir bisa. Bisa, iya Mas. Bisa dibawakan kemudian langsung dimasukkan ke Maksudnya ini loh. Maksudnya si salesnya ini biar tiktokan dulu sama si CH-nya itu biar bisa ngirim, nanti biar bisa ngerayu si CH-nya itu kan, biar ngirimnya kayak SAP. Yang penting kita udah memberikan jalan bahwa kemarin juga waktu briefing gitu kan juga kayak gitu sih. Coba nanti barangkali ada agen atau yang mau ngirim, ngomong aja ke saya, atau nanti ngomong ke Pak Rizky nih, ke sales, nanti biar saya ke sana, nanti biar saya ngomongin ke orangnya dan ngirimnya ke kita terus. Nanti kalau ada barang nanti kamu yang ngambil. Oh ya siap, kayak gitu. Pasti kalau ini pasti yang ngambil kurir, udah pasti. Cuma ini biar lebih menekankan lagi loh, meyakinkan lagi bahwa ini atasan yang langsung ke sana. Iya. Ngomong langsung sama si konsumennya ini biar ngirimnya itu ke kita terus. Itu. Karena begini Mas, kalau jenengan ngambil pick up di AG itu sudah Sedikit. tahu Ya, udah pasti sedikit Ya, tahu. sedikit, tapi emang tanggung jawab kurir. Ya. Cuma kalau jenengan bawa terus buat kiriman langsung Kiriman ke langsung. SAP itu Langsung. besar Mm-mm. biayanya, yang akan Anda dapatkan lebih besar. Emang. Bisa nyampe ya sekitaran 25%. 21 ribuan kalau memang paketnya jauh. Kemudian ya bisa kalau lebih besar kiloannya lebih banyak lagi. Ya mungkin emang ada sekitaran pernah ngedengar sih mungkin 20 sampai 25%. Kemarin saya bareng sama agen Losari, saya ikut membuat input itu data pengiriman dari Indonesia ke luar negeri. Itu hanya 1 kilo tapi biaya yang kita dapatkan itu 21.000 berapa sebenarnya. Kan lumayan buat kita. Ya. Bayangkan kalau banyak barangnya kan bisa lebih banyak lagi. Ya itu buat income sih, income kantor Bisa sebenarnya. buat kas, nanti lebihnya buat jenengan sendiri. Ya intinya buatin yang di kantor lah, ibaratnya itu kan income kantor sebenarnya. Jadi emang melalui kurir, nanti kurir juga dapet. Nah, itu kan sebagian juga staf kan dapat. Iya. Karena waktu itu juga Pak Dika sudah menerangkan ya, pasti itu kan sebagian staf itu dapat, kurir juga dapat. Cuma kan kurir lebih gede karena dia yang pick up, iya kan, karena dia yang ambil barangnya, dia yang ngomong juga ke konsumennya. Jadi ya itu juga sebagai income pasif buat kantor gitu loh. Jadi semakin gede, semakin banyak pengirimannya, semakin banyak juga income yang masuk buat kantor
Gitu loh. Nanti itu bisa buat kas, itu buat apa ya, sama seperti Tegal sih. Ya itu yang saya pengen terapin di sini ya kayak gitu biar lebih hidup lagi lah. Ya udah, apa ada lagi apa sudah ini? Kalau sudah mau saya tutup. Udah gitu aja. Ya. Ya baik. Udah gitu aja sih. Sementara kami dari SAP juga staf-stafnya minta kerjasamanya kepada rekan-rekan kurir untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas dalam bekerja, terutama dalam pengiriman dan pemikapan ya. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila itu bukan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Setelah itu baik.